menegaskan dari yang sudah saya singgung di beberapa hari yang lalu, bahwa fokus kita sekarang adalah materi itu ngitungnya per pekan. Ngitungnya per pekan. Jadi targetnya nanti setiap pekannya dapat berapa. Ada sesi setiap pekan sekali untuk asistensi. Yang diasistensikan seluruh garapan dalam sepekan itu. Kerjaannya apa? Kerjaannya ini. Tugas per pekan targetnya 1. Tugas inti selesai satu tugas saja. Kemudian tugas diare itu per pekan selesai cuma 2 tugas. Kemudian tugas produk selesai 2 tugas juga. Di dalam 1 pekan itu harus selesai 5. Tapi ada syaratnya. Syarat tiap tugas, syarat mencapai apa? Mencapai kualitas seperti apa? Pekan itu ada 3 tugas, yaitu tugas inti, tugas diare, sama tugas produk. Dalam 1 pekan itu kan 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau tugas diare itu 2 tugas, artinya cukup kerjakan 2 hari, selesai ya. 1 diare rata-rata 1 jam sampai 2 jam. Berarti 1 pekan 2 diare selesai. Kemudian ada tugas produk, ngambil yang 2 hari, 1 jam, 2 jam. Kemudian tugas inti dikerjakan selama 4 hari. Yang 1 hari gimana? 1 hari buat asistensi. Asistensi kemungkinan nanti akan saya ubah ke hari Kamis saja. Jadi Jumat itu anggap sudah masuk perbaikan. Nah, Jumat itu khusus untuk perbaikan sama tugas yang kurang. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tugas inti, tugas diare, sama tugas produk? Tugas produk, kita ambil dari yang nomor 3 dulu. Itu kita membuat copy ads, copy ads, COPY-ADS. Copy ads itu mirip seperti isian brosur atau deskripsi produk. Ini desain ya, contohnya. Nah, apa yang dimaksud copy ads? Copy ads itu isinya, tulisannya. Fungsi copy ads itu apa? Untuk mempromosikan produk secara hard selling. Nah, sekarang saya kasih contoh. Kita mau mengadakan event bazar misalnya. Bazar tahu ya? Pasar rakyat gitu lah. Pada tanggal 30 April 2025 misalnya. Tempatnya di Gedung Serbaguna Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo sini misalnya, di sana itu. Maka kamu bisa merancang copy ads-nya itu seperti apa. Paling atas biasanya apa? Tagline ya. Hadirilah gini ya. Kemudian bawahnya apa? Keterangan yang lain, mungkin semboyan atau apa macam-macam. Kemudian yang paling penting kalau event harus jelas apanya? 3. Waktu,
hari, tanggal, sama tempat. Nggak boleh tidak. Orang kalau keliru saya nggak ada salah satu, udah nggak bisa hadir. Waktu, jam, dan jam ya, jam harus ada. Hari dan tanggal, ya hari dan tanggal. Kapan? Sama yang terakhir, tempat. Harus jelas, ketiganya harus ada. Itu kalau kita mempromosikan apa? Bazar, event, undangan, macam-macam. Kalau produk, beda-beda, sesuai dengan tingkat mana yang paling ditekankan. Contoh kita jualan kacamata, ya paparas misalkan. Kadang yang ditekankan itu trendy, apa, awet misalnya, nggak gampang pecah. Maka yang kita tekankan itunya. Jelas ya, copy ads itu apa? Nah, copy ads ya, copy ads tadi yang kategori produk. Mengimplementasikan di create product, di tombol create product, di menu create product ini seperti apa? Yang penting kamu catat juga. Yang satu, nomor pertama harus ada headernya. Ini berkali-kali sudah saya sampaikan ke anak-anak supaya ada headernya. Ini kaidah umum ya, baik di blog maupun di produk, diary, headernya. Headernya bisa comot dari database-nya Sababcam atau bikin sendiri, tapi harus disimpan di webnya, database-nya Sababcam. Kemudian setiap produk yang kamu bikin copy ads itu harus ada desainnya, gambar desain. Sementara taruh paling bawah setelah tulisan. Jadi dalam satu postingan itu nanti ada gambar header sama gambar brosurnya, posternya. Produknya apa Pak yang ingin diiklankan? Kamu bisa lihat di webnya Sababcam sama di webnya Mana Solution. Kamu bisa jual produk-produk yang ada di situ. Saran saya, satu jasa web ya. Web itu luas banget. Maka kamu harus tambahin kata kunci web yang seperti apa, bagaimana. Nah, kemudian tambahkan juga gambar capture. Terus kamu bisa mainin besar kecilnya huruf di produk itu. Tujuannya adalah enak dibaca, ono sing miring, ono sing dikei apostrof, ono sing dikei tanda petik, ono sing di bold jadi gede nih, dan sebagainya. Kemudian diary. Nah, diary selama ini udah lumayan. Hanya yang perlu disempurnakan, baca lagi supaya apa tujuannya? Ketok sing huruf besar kecilnya, huruf isi awal kata itu yang hurufnya masih di bawah, masih huruf kecil, itu sih banyak. Bahasamu tetap seperti bahasamu, seperti gayamu. Dan yang kamu tulis gak harus ilmu dariku, ilmu dari kamu dapat sendiri. Itu kamu tulis juga di situ. Kemudian sekarang kita sampaikan tugas inti. Tugas inti ini satu pekan cukup satu untuk menambah portofolio kita, apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian YouTube ya, YouTube kan ini kayak kasih tugas gini, ini nanti part 1 ngerjakan siapa, part 2 siapa, part 3. Itu nanti juga kita upload di YouTube. Bisa juga di share di diary-nya kali ya, di embedkan. Cara embednya mari sudah tak ajari. Kalau bingung nanti bisa tanya lagi. Di embedkan ke artikel karya kita di diary atau di blog juga bisa. Kemudian saya terangkan sekarang tugas inti.
temanya. Dari tema dulu. Temanya kita mereview websitenya orang, itu yang pertama. Contoh websitenya Apple misalnya, apple.com. Maka kamu review dari sisi apanya? Satu, desainnya. Dua, kemudahannya. Desain ya tentunya warna-warnanya, kemudahannya. Terus nanti kamu cek di Gmetrics atau situs-situs ngecek performa dari sebuah website. Gmetrics test tools.pingdom. Tapi sebenarnya satu aja udah cukup sebenarnya. Tujuannya apa? Untuk melihat angka-angka yang merupakan bagian dari hasil analisa web itu. Nanti di situ akan ketemu performanya berapa, angkanya berapa. Kamu pelajari yang dimaksud itu apa dan sebagainya. Untuk sebagai bahan kamu menilai sebuah web. Nanti yang kita analisa ini, web yang akan kita analisa ini adalah web-webnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, ya terutama Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan. Misalkan kamu cari kata kunci webnya perusahaan produsen meja kursi di Sidoarjo, nanti ada ketemu. Contoh perbandingan website perusahaan A dengan perusahaan B. Contoh website Toyota versus website Honda, mana yang lebih baik dari segi UX dan SEO. Perbandingan website dua startup fintech, mana yang lebih user friendly. Kemudian ya ini yang kita kerjakan ini judulnya apa? Studi kasus website bisnis titik berdasarkan UX dan SEO. Contoh bagaimana website Poko Mebel meningkatkan penjualan sampai 300% dalam 6 bulan. Website UKM ini menjadi nomor 1 di Google, ini strateginya. Contoh lain, bagaimana PT menjual produk dengan branding website yang kuat. Terus nanti upayakan per artikel minimal 2.500-an kata ya. 2.500 kata. Bukan kata yang dipanjang-panjangin, tapi memang semuanya itu penting. Full data, full angka. Kemudian ini beberapa ide untuk diary. Contoh tema dari nol hingga mahir perjalanan belajarku di Sababken. Kemudian dulu aku bingung SEO, sekarang aku bisa bikin artikel page 1 misalnya. Page 1 Google untuk kata kunci ini misalnya. Bagaimana strategiku, simak di bawah ini. Kemudian bagaimana aku belajar menulis copywriting yang bisa menjual. Kemudian beberapa kesulitan-kesulitan yang tak hadapi di Sababken. Bingung SEO, susah bikin desain, takut ngomong di kamera dan sebagainya. Itu juga bisa jadi diary. Momen turning point ketika akhirnya aku paham gimana nulis artikel agar muncul di halaman Google. Kemudian bisa bikin juga storytelling ya sama aja bercerita ya. Nah ini sekarang nggak cuma Google, kita ngomongin di Instagram. Toko roti kecil ini viral di Instagram, ini rahasianya. Kamu bisa lihat di Instagram itu yang lagi viral itu apa. Kemudian kamu amati dari situ. Amati apa kira-kira yang buat dia kok bisa viral. Ikuti trending, mungkin satu. Dua, desainnya, kemudian dia pakai ads itu iklan ya, iklan berbayar itu pakai apa dan sebagainya. Kamu bisa analisa juga di situ. Misalkan dari yang menarik, bagaimana seorang tukang kayu bisa menjual produk hingga ke luar negeri misalnya. Dan kita ketika ngamati di Instagram atau di TikTok itu kan kadang hal-hal yang luar biasa. Kita bisa analisa itu. Pabrik plastik ini awalnya sepi, sekarang full order berkat websitenya. Kamu pelajari, kamu sampaikan websitenya lagi begini-begini. Tapi full data ya, full. Bagaimana menyiasati harga iklan yang mahal dengan menggunakan website dan pemasaran organik. Kemudian diarinya bisa gini, dulu aku takut post di Instagram, sekarang jadi konten kreator misalkan.
Bagaimana aku membangun personal branding sebagai penulis di usia 18 tahun misalnya. Perjalanan menjadi desainer grafis dari Corel Draw bajakan ke klien pertama. Awal mula aku mencoba eksis di sosial media. Awalnya tidak percaya diri, tidak tahu cara membangun branding. Sekarang aku jadi sangat percaya diri, malah kecanduan untuk bikin konten misalkan. Perjalananku dalam mendesain game, bapak-bapak. Nah ini capture-capturean anunya ada itu. Pakai apa itu nge-game itu? Game itu biasanya bikin. Ada softwarenya itu. Yeah, yeah, Bobby Valentino.